Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana Pak kabarnya? Baik-baik? Ya. Alhamdulillah ini Prof, ini baru sembuh ini saya. Oh gitu, waduh. Ya Kemarin sudah baru kita anu isoman. aja, Pak, santai-santai saja. Oh ya. Ini saya mengucapkan terima kasih. Bapak sudah bersedia, ya. Bapak sudah bersedia menjadi narasumber filsafat wayang yang sebetulnya ini adalah termasuk langka, Pak. Termasuk langka. Jadi di zaman suasana dunia pewayangan yang makin kurang banyak diminati kaum muda, ya. Bukan hanya kaum muda, kaum yang tua saja sudah banyak yang lupa. Ya. Jadi inilah untuk saya upaya mengembalikan lagi. Mengembalikan lagi, syukur supporternya cukup banyak, ya ini nanti bisa lebih berkembang lebih bagus lagi. Pak Wilda, ini kalau saya boleh mempersilahkan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri lah, Bapak itu siapa, bagaimana kok dulu akhirnya kok sampai cerita sampai Bapak bisa terjun ke dunia perwayangan itu bagaimana? Nah, monggo Pak, silakan. Ya, terima kasih Prof atas kesempatannya ya. Sebenarnya saya bukan narasumber ini Prof. saya cuma sebagai sekedar pecinta seni pewayangan saja dan mungkin ya ini yang sedikit saya miliki ya. Kalau dalam wayang itu kan memang sangat luas, Prof. Sangat luas, cakupannya itu sangat luas sekali karena terdiri dari beberapa unsur seni ya. Ada seni rupa, ada seni sastra dan sebagainya. Mungkin saya itu bagian yang kecilin aja ya. Jadi dari filsafatnya, tapi pun juga sebetulnya itu filsafat juga terlalu luas. Saya coba untuk lebih mengkerucutkan lagi untuk mempelajari masalah tingkah lakunya ya, tingkah laku dalam pewayangan atau sisi etikanya itu, yaitu baik Prof, untuk perkenalan kenapa saya kok sampai terjun ke atau seneng ya dunia pewayangan ini. Itu dimulai waktu kecil itu saya memang sudah seneng ya, Bro. Kalau saya ingat-ingat itu ketika saya umur 3 tahunan itu, saya kan lahir di Genteng ya, di Genteng, kemudian di Genteng Banyuwangi. Iya. Oh, Genteng Banyuwangi, jenengan orang Banyuwangi, pada Jawa Timur aja. Iya, saya Banyuwangi saya. Itu ayah saya, kakek saya itu Madura, Bro. Iya. Madura ya. Kemudian dari jalur ibu juga Madura, dari ayah juga Madura. Tapi saya diajari berbahasa Jawa oleh orang tua saya. Itu kalau Ibu dari Genteng ya. Dari Genteng ya. Kalau bapak dari Jember, Iya. Tapi Madura semuanya. Iya. Yang saya ingat itu waktu 3 tahun itu saya dibelikan oleh ayah saya itu wayang kardus. Ayah saya itu seorang prajurit, Prof. Tentara ya. Tentara. Umur 3 tahun seingat saya itu ya. Kemudian setelah itu ayah saya tugas dan gugur. Jadi tidak kembali lagi. Ya. Tugas di Irian Barat atau di Kalimantan Barat. Oh iya. Sekitar tahun 72-an itu. Kemudian setelah itu seingat saya juga waktu SD itu saya
sama ibu saya karena kecenderungan saya itu memang senang nonton wayang mulai kecil itu kalau ada pertunjukan wayang di desa itu saya waktu itu kecil itu sudah semalam suntuk nonton Oh, pegelaran jadi itu wayang kulit, wayang kulit. wayang kulit ya, Oh, wayang berarti kulit. sama dengan saya hobinya ini. Nonton wayang kulit. Kalau saya wayang kulit. Iya. Terus karena tahu saya senang wayang itu ibu saya itu membelikan saya komik wayang Hmm. R.A. Kosasih dan alhamdulillah sampai saat ini masih saya simpan itu seluruh komik-komik wayang dari karya R.A. Kosasih itu lengkap saya ada itu sampai sekarang Hmm. masih tersimpan ya. Iya, dulu ingat saya itu ada yang namanya Mahabharata, Ramayana. Saya itu dulu punya, Pak. Itu. Iya betul. Ingat saya itu dulu 20 jilid atau apa ya? Yang Mahabharata atau Ramayana juga 20 jilid. Saya lupa, tapi saya Iya, pernah punya itu. iya. Iya. Itu berseri-seri, seri A, seri B, seri C gitu. Eh, untuk selanjutnya itu kalau saya kan di Jogja ya, di Jogja itu juga kadang-kadang itu dengerin aja lewat radio waktu itu. Itu Tapi waktu setelah sekolah atau gimana? Waktu waktu sekolah atau kuliah? mahasiswa, Mahasiswa. mahasiswa ya. Kalau gitu kuliahnya di mana itu? Saya di UGM, di Filsafat UGM, S1 saya, kemudian S2 saya di STF Triakara. Ya, ya, ya. Ambil jurusan filsafat semuanya saya. Iya, Prof. iya. Ya itu mahasiswa nggak terlalu banyak memperdalam wayang saya, cuma ya sekedarnya saja. Tapi setelah lulus dari S1 saya, kemudian ke Jakarta, saya bertemu dengan senior saya, Pak Solihin, beliau bekerja di pewayangan. Nah itu terus saya ditarik ke pewayangan itu, kemudian saya Hmm, iya, iya, iya. diajari apa itu ya pergelaran wayang, tapi bukan prakteknya ya, sekedar apa eh, teorinya lah, teorinya pergelaran wayang. Kemudian saya juga diajari nulis-nulis pada waktu itu sama Pak Solihin. Jadi belum belum bisa apa-apa pada waktu itu waktu datang ke Jakarta. Melalui Pak Solihin saya diajari nulis-nulis ya. Ke Jakarta tahun berapa itu? Ke Jakarta tahun 97, Bro. 97. Oh. 97 ya. Setelah apa itu saya belajar nulis-nulis wayang itu ternyata ya baik luas sekali, Prof, di wayang itu. Kemudian saya eh, mencoba untuk apa karena saya merasa kurang kurang pengetahuan saya tentang wayang, terus saya berusaha untuk kuliah lagi di STF Triakara ya dengan mengambil tesis tentang wayang ya wayang. Jadi Hmm. itu. Kemudian pada saat ini saya bekerja di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu baru saja mengalami perpindahan. Saya sebelumnya dari Kemenristek-Dikbud karena apa itu di sana penelitinya diambil, dikumpulkan dalam satu lembaga yang namanya BRIN. Nah, sekarang saya bekerja di sana ya, di lembaga baru ini, Prof, untuk Itu wadah. itu sekarang lokasinya di mana ya? Karena kan ada teman-teman juga yang asalnya di BRIN itu langsung pindah ke apa itu yang apa itu education itu yang pendidikan yang Iya, berhubungan internet itu loh. iya. Itu yang direkturnya Bu Paulina Panen itu kan pindah ke UT, Hmm, ditarik iya. ke UT. Hmm.
Ya ini kan untuk seluruh peneliti dari kementerian dan KL itu ditarik, itu dijadikan satu sekarang, jadi di BRIN. Kalau saya di PMB-nya, Pusat Riset Masyarakat dan Budaya. Kebetulan saya baru Hmm. ada pemetaan, terus kayak masuk masuk di sana, Bro. Ya syukurlah sudah lokasinya jelas. Ya, itu selanjutnya, terus karena saya ketertarikan saya pada wayang, kemudian saya banyak juga menulis menulis tentang wayang, baik itu di jurnal ilmiah, kemudian di apa, di buku, ada yang kolaborasi dengan para senior nulisnya, tapi juga saya eh, nulis mandiri juga juga eh, ada berapa ya di jurnal jurnal. Iya, iya, iya. Jadi ya itu saya nggak bisa, kalau sudah nyemplung dalam dunia wayang itu nggak bisa keluar lagi. Jadi ya wes, Iya. pokoknya saya di situ, itu saya ingin. Iya, ini memang diperdalam, dikembangkan ya. Ya kalau kita didalami, dikembangkan, diinovasi, ya gitu. Iya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lagi melalui PowerPoint Bapak. Oh ya, Din, baik. ya, ya, ya. Din, PowerPoint-nya Din, itu nanti dimainkan. Baik, akan saya perkenalkan, tadi sudah perkenalan. Ya mungkin langsung saja ini, Bro. Ya tadi sudah pekerjaan ya, kemudian organisasi. Organisasi ini saya sekarang ini aktif di Senawangi, Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia. Itu semacam sebuah sekretariat bersama, itu antara semacam sebuah payung ya, payung yang menaungi beberapa organisasi pewayangan di bawahnya. Itu ada di Jakarta, namanya Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia. Itu Saya kalau Pak Undu masuk ke sini nggak? Pak Undu nih. betul ya, betul. Jadi Mas Undung, saya itu ya sebagai volunteer lah di pewayangan, karena ya memang senang, karena senang wayang ya, eh, ada saja lah kegiatan yang kita kerjakan untuk apa, untuk pewayangan. Itu kemudian untuk selanjutnya langsung saja kali, Prof ya. Untuk Next, Din. ya, Ya. ya ini judulnya kan filsafat wayang ya, filsafat wayang. Jadi kalau kita bicara masalah wayang itu sebetulnya itu eh, pergelaran wayang yang digelar secara utuh. Ketika orang berbicara masalah wayang itu bukan wayangnya rupanya wayang itu, bukan. Jadi artinya itu nonton pergelaran wayang secara utuh. Jadi ada musiknya, kemudian ada dalangnya, ada penonton dan suasana di sekitarnya. Ini wayang ini kan kompleks ya, Prof. Jadi terdiri dari beberapa macam unsur kesenian ya. Ada seni sastra, kemudian seni musiknya, seni dramanya, ada juga. Eh, karena itu wayang ini dalam perkembangannya itu telah diteliti oleh berbagai macam bidang keilmuan. Wayang itu telah ditinjau ya oleh para ahli dan pakar itu eh, dalam perspektif berbagai bidang keilmuan. Itu diantaranya adalah wayang itu ditinjau dari perspektif sejarah, itu seperti yang dilakukan oleh Katz, Hasio, Russell, dan Gosling. Kemudian wayang juga eh, ditinjau dalam perspektif sosiologis dan psikologis, seperti yang dilakukan oleh Benedict R.O.J. Anderson atau Ben Anderson itu dalam bukunya yang
ditulis berjudul Mitologi dan Toleransi Orang Jawa. Ben Anderson dalam tulisannya ini sebetulnya ingin melihat bagaimana masyarakat Jawa itu secara lebih baik ya, secara lebih mendalam melalui mitologi yang mereka miliki, yaitu wayang. Wayang juga dikaji dalam perspektif antropologi, itu banyak sekali ya. Banyak para ahli antropologi yang meneliti masalah wayang. Di antaranya adalah Victoria Clara van Groenendael. Itu dia menulis dalam bukunya yang berjudul Dalang di Balik Wayang. Ini dia melihat peran dalang ya, peran dalang di daerah Jawa Tengah ini secara antropologi budaya. Kemudian saya juga lihat itu wayang itu dapat dilihat dalam perspektif ilmu komunikasi. Ini seperti yang ditulis oleh Ibu Kanti Waluyo, Dr. Kanti Waluyo. Ini peneliti dari dulu itu Kominfo ya. Itu dengan judul ini disertasinya ini peranan dalang dalam menyampaikan pesan pembangunan. Kemudian wayang juga dapat ditinjau juga dari bidang lain seperti susastra, ilmu sastra. Jadi wayang sendiri itu adalah sastra, tapi sebagai objek kemudian ditulis lagi sebagai bahan atau inspirasi dalam karya-karya sastra. Itu banyak sekali para novelis yang mengambil ide-ide tentang wayang itu untuk karya-karya mereka. Seperti yang dilakukan oleh Romo Sindunata itu dengan bukunya yang luar biasa itu Anak Bajang Menggiring Angin itu. Kemudian untuk selanjutnya apa yang kita bicarakan pada hari ini itu adalah wayang dalam perspektif filsafat. Ya, ini saya melihat filsafat itu adalah sebuah bidang ilmu ya, karena dalam filsafat itu mencakup mempunyai objek, metode, dan sistem. Jadi wayang dalam perspektif filsafat di sini artinya wayang ditinjau dalam perspektif ilmu filsafat dengan metode yang khas, dengan objeknya yang khas, dan ada sistem di sana. Itu. Kemudian mungkin sebelum saya lanjutkan, ini kita mulai dari kapan sih sebetulnya konsep atau gagasan filsafat wayang itu dimulai? Sebetulnya filsafat wayang itu bukan hal yang baru muncul, tapi sebetulnya gagasan tentang filsafat wayang itu telah dimulai sejak lama. Itu kalau kita telusur tulisan-tulisan atau jejak-jejaknya tentang filsafat wayang itu pertama itu saya lihat itu ada dimulai dari gagasannya Romo Zoetmulder. Romo Zoetmulder itu di buku di majalah Jawa itu tahunnya itu berangkat tahun 1940. Jadi cukup lama sebetulnya gagasan tentang filsafat wayang ini. Saya melihat majalah Jawa ini ada di Perpustakaan Nasional, tapi bahasanya bahasa Belanda. Saya nggak bisa baca bahasa Belanda, Prof. Namun setelah saya telusur lagi, ternyata sudah ada terjemahannya itu dalam bahasa Indonesia. Itu ada di Perpustakaan Senawangi, di Pusat Data Wayang Indonesia. Itu saya menemukan itu terjemahan dari tulisan Romo Zoetmulder itu dengan judul Bukan Falsafah Tersendiri. Jadi sudah diterjemahkan di situ.
inti gagasannya itu adalah bahwa eh, Indonesia itu sangat kaya sekali dengan filsafat asli, filsafat betul ya, yang itu perlu digali ya, digali. Eh, Romo Zoetmulder kemudian merekomendasikan untuk menggali filsafat Ototun, filsafat asli ini yang berserak-serak ya. Jadi nilai-nilai pandangan-pandangan hidup itu sebetulnya berserak-serak dalam dalam apa itu budaya budaya di Indonesia. Kemudian salah satunya adalah di wayang itu sendiri. Dan Romo Mulder menyarankan untuk mengkajinya secara akademis, mengkajinya secara akademis dan menyusunnya secara sistematis ya. Selanjutnya Romo Mulder merekomendasikan untuk bisa mengajarkan filsafat asli ini yang dikaji secara akademis ini untuk diajarkan di perguruan tinggi. Kemudian itu yang pertama, yang selanjutnya gagasan tentang filsafat wayang. Kemudian digagas oleh atau dipikirkan lagi oleh Romo Van Magnisuseno. Ini beliau adalah guru saya Romo Magnis, dan saya banyak belajar wayang dari Romo Magnisuseno ini. Kalau bagi Romo Magnis, filsafat wayang itu adalah sebetulnya etika. Kalau filsafat itu kan luas ya, luas. Kalau diperes lagi itu filsafat wayang itu ada di etika, karena yang kita lihat kan tingkah laku, sikap-sikap moral dari para tokoh-tokohnya. Jadi kalau bagi Romo Magnis, filsafat wayang itu ya secara spesifik ya ada di etika wayangnya itu. Itu ada buku yang ditulis oleh beliau, itu bukunya tipis ya, tapi itu sangat uh, sangat apa substantif sekali dalam mengkaji masalah moralitas, yaitu judulnya adalah Kita dan Wayang. Kita dan Wayang. Salah satu hasil dari buku ini mengatakan bahwa moralitas wayang itu tidak hitam putih, Prof. Jadi wayang itu tidak hitam putih, artinya bahwa tokoh-tokoh wayang itu tidak benar-benar baik dan tidak benar-benar buruk. Dalam tokoh yang baik pun itu ada sifat-sifat yang buruk, yang tidak baik. Namun sebaliknya dalam tokoh-tokoh yang jahat pun itu ada sifat-sifat yang baik di sana. Jadi ini adalah moralitas dalam wayang, dan cukup, kalau menurut saya sih cukup luar biasa pemikiran beliau ini, karena sesuai dengan hakikat kita ini, manusia ini kan tidak ada manusia yang memang benar-benar suci, yang nggak ada dosa sama sekali, itu nggak. Saya kira mungkin ya malaikat ya, tapi juga tidak ada benar-benar orang yang buruk, semuanya buruk, itu nggak ada. Tapi meskipun ada keburukan, tapi ada sisi kebaikannya di sana. Itu sangat mendasar sekali kalau menurut saya. Nah, ini kan bagus ya. Kalau memahami filsafat seperti ini kan bagus. Bahwa dunia ini isinya kan anak-anak Adam. Sebetulnya dunia ini kan anak-anak Adam. Jadi kalau jadi masih ada ya, tapi ya kalau kita lihat mulai dari anak Adam sudah ada juga kisah pembunuhan antar saudara ya. Itu saja ya. Itu kan sebagai contoh juga ya, bahwa nah ini masih di dunia kita itu sebelah sana itu ada juga masih perang. Ya, perang itu sebetulnya sesaudara juga itu kan. Nah, itu kan asal usulnya satu negara dulu. Uni Soviet itu dulu. Antara Rusia dengan Ukraina dulu kan Uni Soviet.
Kalau Gorbachev itu dulu asalnya dari Ukraina. Gorbachev itu dari Ukraina. Tapi ya sudah lah, ini semoga saja cepat-cepat reda ya. Karena apa yang mau goalnya itu memang ya. Tapi masing-masing punya alasan gitu lah. Silakan saja ya. Tapi semoga aja peperangan ini segera berhenti dan kita segera damai, tidak melihat kematian yang sirna yang menyedihkan lah. Silakan Pak. Ya, Prof. Mungkin setelah dari gagasan Romo Magni Suseno tentang etika wayang ini, ada lagi gagasan filsafat wayang ini yang dipikirkan, digagas oleh Hasyim Amir. Hasyim Amir, beliau adalah seorang kuliah di Departemen Sastra di Hawaii. Dalam tesisnya itu dia menulis buku yang berjudul Nilai-nilai etis dalam wayang. Jadi menurut Hasyim Amir itu ada 20 nilai-nilai etis dalam wayang. Ini ya, kalau menurut saya merupakan pemikiran dari filsafat wayang, karena dalam pendahuluan dalam tulisannya juga disebutkan bahwa wayang itu ya etika lah. Filsafat wayang itu ya etika wayang itu. Dia mendengarkan metodenya dengan mendengarkan lakon-lakon dari kaset yang dulu masih kaset ya. Jadi berapa kaset itu dia dengarkan, sangat tekun sekali ini Hasyim Amir. Kemudian dia dengan metode konstruksi teoritis itu mencoba untuk menyusun data-data tingkah laku, sikap dalam wayang itu menjadi bangunan pengetahuan yang logis ya. Jadi dengan metodenya yang digunakan adalah metode konstruksi teoritis. Kemudian setelah Hasyim Amir ini, selanjutnya yang saya ikuti ini Prof, itu Senawangi dan beberapa lembaga perguruan tinggi di sana seperti filsafat UGM, kemudian ISI Surakarta dan ISI Yogyakarta itu mengadakan kolaborasi untuk mengadakan penelitian dan pengajaran filsafat wayang di perguruan tinggi. Itu dirintis oleh Bapak Solihin yang pada waktu itu adalah Ketua Umum Senawangi, itu mengadakan kerjasama ini, Prof. Itu tahun 2001. Itu cukup lama sekali. Kemudian setelah diteliti filsafat wayang ini, kemudian baru diajarkan itu di filsafat UGM itu pada tahun 2000, sekitar 2015-an. 2000 kalau tidak salah ya, sekitar 2011 atau berapa gitu ya. Itu cukup lama kok itu. Dari mulai kerjasama, penelitian, kemudian sampai diajarkan sebagai mata kuliah di fakultas itu sekitar 2011-an ya, 2011-an itu diajarkan di S1, di S2 ya, di S1 dan S2. Kemudian sampai sekarang perkembangan filsafat wayang itu masih diajarkan di Fakultas Filsafat. Kemudian juga diajarkan di ISI Surakarta, di Pedalangan. Dan baru-baru ini itu filsafat wayang itu diajarkan di FIB UI, di jurusan Prodi Filsafat. Sedangkan untuk hasil penelitian filsafat wayang itu digunakan sebagai acuan bahan ajar di filsafat UGM, di ISI Surakarta dan di FIB UI.
Ini sejarahnya, Prof. Jadi sejarah gagasan tentang filsafat wayang itu mulai dari gagasan Romo Zoetmulder yang merekomendasikan untuk diajarkan, dan diteliti oleh beberapa ahli, Romo Magni Suseno, kemudian Dr. Hasyim Amid, dan sampai akhirnya konkret ini diajarkan, benar-benar diajarkan ini, Prof. Filsafat wayang ini di beberapa perguruan tinggi, dan mudah-mudahan nanti ke depannya bisa berkembang, jadi filsafat wayang itu bisa diajarkan di berbagai perguruan tinggi. Itu apa itu gagasan tentang filsafat wayang. Untuk selanjutnya mengenai masalah ini filsafat wayang. Kalau kita bicara masalah filsafat wayang, itu ada berapa pengertian ya, beberapa pengertian. Yang pertama adalah filsafat wayang itu sebagai filsafat non eksplisit atau falsafah yang berupa pandangan-pandangan hidup. Seperti yang disampaikan oleh Romo Zoetmulder itu kan sebetulnya filsafat wayang dalam pengertian falsafah ya, karena belum dikaji secara sistematik dan akademis, sehingga itu hanya ada dalam berapa nilai-nilai, itu ada dalam berapa cerita, ada dalam sulukan, ada janturan dan sebagainya, yang itu belum tersistematisasi dengan baik. Ini namanya filsafat non eksplisit. Kemudian pengertian yang kedua adalah filsafat sistematis. Kalau filsafat sistematis ini itu dari falsafah tadi, jadi dari nilai-nilai yang berserak-serakan, yang itu baik secara implisit yang tidak tersirat maupun yang eksplisit yang dinyatakan secara tegas, secara lugas ya, nilai-nilai itu, kemudian itu baru dipikirkan secara rasional, dikonstruksikan, kemudian dibuat semacam sebuah sistem, yaitu dalam sistem ilmu filsafat. Itu adalah yang disebut dengan filsafat sistematis. Selanjutnya juga filsafat wayang itu bisa dalam pengertian filsafat kritis. Jadi filsafat kritis itu filsafat yang yang membongkar. Jadi tidak melihat secara apa adanya apa yang kita lihat dari fenomena tingkah laku dalam wayang itu sendiri, tapi dipertanyakan lagi, loh, kenapa kok sampai begitu gitu. Misalkan saja kalau kita melihat itu seorang kesatria yang halus, lemah lembut, bukan berarti terus itu mencerminkan apa yang penampakannya, tapi dipertanyakan lagi, ya memang benar ada kelemah lembutan itu mencerminkan sebuah kebaikan, misalkan itu masih dipertanyakan lagi. Berapa contoh misalkan itu mungkin ya salah satu contohnya misal untuk menggambarkan bagaimana filsafat kritis ini. Filsafat kritis ini kan melihat motif-motif di balik sebuah tingkah laku. Jadi tingkah laku yang halus itu, sikap yang baik itu belum tentu mencerminkan motif-motif yang itu memang benar-benar murni atau baik. Seperti misalkan kalau kita lihat Wibisana misalkan ya. Wibisana ketika dia itu berpihak pada si Rama, dia tidak berpihak pada negaranya Rawana.
Mungkin kalau dalam filsafat sistematik ya itu karena membela keadilan ya, karena Romo adalah berpihak pada keadilan. Tapi kalau dalam filsafat kritis itu masih dipertanyakan lagi, ya masa iya sih yang dibela keadilan? Atau mungkin dia kepingin ada sesuatu yang lebih dari dia berpihaknya ke Rama misalkan. Jadi ada apa itu ada kita lihat unsur-unsur motif-motif apa yang terkandung di balik apa yang nampak dalam sikap dan tingkah laku itu sendiri. Itu beberapa kategori dalam filsafat wayang. Untuk selanjutnya itu ya ini cabang-cabang filsafat wayang. Ini yang saya ikuti Prof dari hasil penelitian dari Sinawangi dan beberapa perguruan tinggi itu, yang dihasilkan itu adalah filsafat wayang sistematis yang terdiri dari beberapa cabang-cabang ini. Antara lain metafisika wayang, aksiologi wayang, dan epistemologi wayang. Kalau metafisika wayang ini adalah mempertanyakan tentang apakah realitas itu, misalkan. Kemudian kalau aksiologi ini berbicara masalah nilai-nilai, yang kebanyakan adalah yang dikaji adalah masalah estetika wayang dan etika wayang. Kemudian epistemologi wayang ini membicarakan masalah kebenaran. Ini melihat bagaimana pernyataan-pernyataan, pengertian-pengertian dalam wayang itu benar atau salahnya ya. Jadi pengertian-pengertian, melihat pengertian-pengertian bagaimana melihat sebuah pernyataan itu benar atau salahnya. Ini dikaji dalam semiotika wayang. Kalau dalam kajian yang dilakukan oleh Sinawangi dan beberapa perguruan tinggi. Jadi yang dihasilkan saat ini adalah yang filsafat sistematis, dan kedepannya Sinawangi berupaya untuk mengkaji filsafat wayang dalam perspektif yang kritis, ya. Dalam perspektif yang kritis. Ini untuk selanjutnya, Prof, mungkin untuk sebagai penjelas saja. Ini saya juga ada beberapa tulisan saya tentang filsafat wayang. Namun saya mengambilnya dalam perspektif yang itu tadi, yang etika ya, etika. Ada beberapa tulisan saya yang bertemakan tentang filsafat wayang. Di antaranya itu Krisna Gugah, akar-akar kekerasan dalam pertunjukan wayang. Ini saya merefleksikan kekerasan yang ada di sekitar kita ya. Kita itu sebetulnya kan tidak terlepas dari kekerasan ya. Kekerasan baik itu kekerasan fisik, kekerasan mental, di pelajar ada bullying dan sebagainya. Jadi titik tolak pemikiran filsafat itu seharusnya konkret pada kehidupan sehari-hari. Ini saya mencoba untuk melihat bagaimana kekerasan di sekitar kita, kemudian bagaimanakah kekerasan itu di akar-akarnya itu ada dalam pertunjukan wayang gitu. Jadi itu begitu. Jadi ada beberapa kesimpulan setelah saya mempelajari Krisna Gugah ini. Jadi saya melihat Krisna Gugah ini dalam pergelaran wayang, Bro. Jadi saya dengarkan, kemudian saya transkrip, saya tulis, kemudian dari sikap-sikap tokoh-tokohnya itu saya lihat, saya refleksikan, kemudian saya simpulkan. Selanjutnya ini adalah tulisan saya ini di jurnal Pendidikan Karakter Menafsir Nasionalisme dalam Wayang. Ini juga saya merefleksikan bagaimana nasionalisme yang ada saat ini, terutama untuk pendidikan karakter, karena
nasionalisme adalah sangat penting untuk apa itu, untuk keutuhan sebuah sebuah negara, jadi sangat penting sekali. Kemudian saya melihat bagaimana sih ide nasionalisme ini pada dalam wayang ini. Untuk selanjutnya ada tulisan saya yang berjudul Moral Consciousness in Krishnodutta Character. Nah, ini ide tulisan ini dari sebetulnya dari apa bukunya Romo Fran Magdisuseno. Itu dalam etika Jawa ya, dikatakan bahwa moralitas Jawa itu adalah moralitas kelompok ya. Jadi sifatnya moralitas yang kelompok. Kemudian saya melihat apakah moralitas kelompok itu juga ada dalam wayang gitu, Bro. Nah, ini saya mencoba untuk mengkajinya melalui lakon Krishnodutta ini. Dalam proses pengkajian ini saya mendengarkan lakon Krishnodutta itu dari Ki Dalang Nartosabdo. Itu saya yang kaset yang 8 jam itu saya dengarkan, mulai dari janturan, kemudian adegan-adegan sampai tancap kayon, itu saya transkrip, saya ketik secara Ki utuh. Nartosabdo itu favorit saja. Yeah. Dalang yang luar biasa kalau saya melihatnya. Jadi, Iya, iya, Bro. iya. Nah, ini ya begitu, Prof. Ini jadi idenya dari apa itu, bukunya Romo Fran Magdisuseno itu. Saya terus kemudian melihat bagaimana moralitas kelompok ini dalam wayang itu sendiri. Kemudian ada lagi tulisan saya itu nilai keadilan dalam seni pertunjukan Koktu-Gaksi Korea Selatan. Ini kebetulan saya ada kesempatan dulu itu pernah mendapat semacam beasiswa itu ke Korea Selatan untuk melakukan ini penelitian kebudayaan itu pada tahun 2010. Namun ini tulisan ini tulisan baru karena baru kemarin saya olah lagi, kemudian ditulis, saya tulis di jurnal di nasional ini. Ini tentang keadilan. Jadi sebetulnya dalam wayang itu, dalam apa itu seni pertunjukan itu merepresentasikan kondisi masyarakat pada waktu itu. Seperti yang ada dalam apa? Dalam wayang Korea ini. Jadi dalam masyarakat Korea pada waktu itu ada berapa kelas ya, kelas aristokrat, kelas menengah, dan kelas bawah ya. Ya ini dalang ini adalah termasuk dalam kelompok kelas bawah. Jadi dia membuat pertunjukan ya sesuai dengan kelompok kelas bawah yang seringkali mendapat tekanan gitu. Jadi Iya, ini iya. ada nilai keadilan di sana ya. Ini menarik, Bro, karena setting kalau di wayang kita itu settingnya kan setting raja-raja ya, kerajaan, mulai dari janturan jejer pertama itu yang tampil itu raja-raja ya, kalau enggak ya dewa-dewa gitu. Tapi kalau di wayang Korea ini yang tampil itu adalah kelompok bawah ya, kelompok bawah yang menderita gitu. Nah, ini Koktu-Gaksi ini sendiri ini ya sebetulnya kelompok bawah ya. Jadi
bukan bukan seorang kesatria atau apa itu seorang ningrat, tapi Kautugaksi ini adalah nama seorang wanita yang sangat menderita karena perlakuan tidak adil dari suaminya. Dan menariknya lagi kalau dalam wayang Korea ini kelompok ningrat, kelompok aristokrat itu pada endingnya itu disingkirkan semua dari panggung, jadi tidak tokonya dimatikan semuanya. Jadi yang tampil kelompok apa itu kelompok bawah ini yang menguasai panggung, jadi kelompok bawah ini menarik juga ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ini ada tulisan saya tahun 2001, ini masih baru juga, ini dimuat di majalah antropologi ya, jurnal antropologi, itu tentang pandangan orang Samin atas dilema dalam wayang story, cerita wayang. Jadi ini kalau ini saya penelitian empiris ini di lapangan ini. Saya di komunitas Samin, kemudian berapa kali saya di komunitas Samin itu di daerah Blora, di Pati, dan di Bojonegoro. Saya wawancara dengan tokoh-tokohnya, kemudian juga tokoh muda-muda Samin itu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dilematis dalam cerita wayang. Misalkan saja saya mengajukan pertanyaan antara Kumbokarno dan Wibisono, sebetulnya kamu memilih yang mana sih yang menurut pendapatmu? Dan kemudian jawaban-jawaban itu saya tulis, kemudian saya simpulkan, dan saya sampai pada kesimpulan bahwa moralitas masyarakat Samin itu sama dengan moralitas Jawa yang yaitu moralitas kelompok. Sangat kuat sekali moralitas kelompok dari masyarakat Samin itu sendiri. Kemudian selanjutnya itu ada beberapa tulisan yang masih terkait dengan etika wayang. Di antaranya adalah filsafat wayang sistematis ini, Prof. Filsafat wayang sistematis ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh beberapa peneliti, baik dari filsafat UGM, ISI Surakarta, ISI Yogyakarta, maupun Senawangi, maupun beberapa pakar filsafat lainnya. Yang isinya yang seperti yang saya sampaikan tadi mengenai masalah sistematika filsafat wayang itu ke dalam 3 kategori, metafisika, aksiologi, dan epistemologi. Kemudian ini ada tulisan saya yang juga tahun 2001 juga, itu mengenai masalah literasi seni wayang untuk menguatkan karakter mahasiswa. Ini idenya, gagasan ini itu dari adanya pengajaran filsafat wayang yang sudah dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi. Nah, di sini saya mengadakan penelitian secara online ini karena puncaknya pandemi, kemudian tidak bisa ke lapangan, jadi saya mengadakan penelitian secara online itu dengan mengundang beberapa pakar pendidikan di perguruan tinggi yang mengajarkan seni pewayangan dan filsafat wayang, juga para mahasiswa yang mengikuti kuliah filsafat wayang. Ini saya wawancarai, kemudian dari data-data itu kami olah,
Dan salah satu kesimpulan dari kajian ini bahwa para mahasiswa itu menginginkan pengajaran filsafat wayang yang sederhana dan menarik. Dan menarik ini yang menurut perspektif mereka itu terkait dengan dengan teknologi ya. Sekarang teknologi digital itu sangat sangat penting ya. Jadi menariknya itu ternyata arahnya ke sana. Jadi bagaimana mengemas wayang itu secara teknologi digital. Kemudian ada lagi buku yang saya eh, saya tulis secara kolaborasi. Ini sebetulnya buku Nafas Islam dan Wayang ini itu adalah tulisan Bapak Solihin. Bapak Iya, Solihin. iya. Bapak Solihin ini eh, senior di pewayangan, sekarang sudah berusia sekitar 83 tahun, sudah sepuh. Beliau tidak bisa melihat, Prof. Sudah Sudah. pandangannya ya. Kemudian hanya berbaring di tempat tidur saja karena ya penyakit generatif yang menerpa beliau itu. Tapi semangatnya untuk menulis luar biasa sekali. Ini saya sekedar membantu gagasan dari beliau ini. Beliau ada gagasan terus ngomong ke saya, kemudian saya berusaha ketikkan, menyusunkan. Kemudian setelah saya susun, saya kembalikan lagi ke beliau supaya untuk diedit. Ngeditnya melalui aplikasi teks Suara. iya itu Prof. Jadi sangat-sangat ya ini sangat berkesan bagi saya ini pas puncaknya pandemi ini. Jadi beliau tahu, oh ini yang kurang ini, halaman ini yang salah ini. Dan saya mencatatnya, kemudian mengeditnya, kemudian kalau sudah selesai saya tulis, kemudian saya kembalikan lagi ke beliau, kemudian beliau mendengarkan lagi, kemudian ya begitulah bolak-balik gitu selama masa pandemi. Itu karya Bapak Solihin. Sekarang ada di mana Pak Solvin? Jogja? Kalau ada di Jakarta, Bro. Ada di Jakarta. Ya, di Jakarta, tapi beliau sudah sepuh, sudah. Ya, berbaring aja ya. Ya, tapi semangatnya untuk tetap berpikir untuk wayang itu masih luar biasa Iya, sekali. iya. Ya. Ya, mungkin itu Prof ya, mungkin ini ada sekitar yang selanjutnya ini adalah beberapa tulisan-tulisan yang terkait dengan etika, tapi mungkin tidak ada keterkaitannya dengan Wayang. wayang ya. Iya, iya. Ini bagus Pak Pak Wilda. Ini kalau kita tadi nafas Islam dalam wayang. Kalau Bapak bisa simpulkan kira-kira apa saja isinya? Nafas Islam dalam wayang itu, jadi Bapak Solihin itu menggagas bahwa ada pertemuan yang harmonis antara masyarakat Hindu, Buddha pada waktu itu dengan masyarakat Islam yang datang itu. Jadi seperti yang disimbolkan oleh cerita Puntadewa ya. Cerita Puntadewa, cerita serat Damus Kalimosodo itu kan Puntadewa ketemu dengan Sunan Kalijogo. Karena Puntadewa sudah
lama tidak bisa meninggal karena memegang jimat Kalimosodo ini, kemudian dia mencari Sunan Kalijogo untuk bisa membaca jimat Kalimosodo itu. Ternyata itu bacaannya adalah lafaz la ilaha illallah itulah. Baru setelah bisa membaca itu baru Dewa segera salin sandangan ya, jadi meninggal dunia gitu. Itu adalah simbol dari sebetulnya pertemuan dari masyarakat Islam dan masyarakat Hindu Buddha pada waktu itu secara harmonis, jadi tidak bertentangan gitu. Karena para wali-wali itu mempunyai strategi dakwah itu kan dengan budaya ya. Iya. Salah satunya kan Sunan Kalijogo itu yang paling ya. Pendekatannya melalui dunia pewayangan yang bicara. Iya. Ya. Kemudian isi dari buku ini ya ada nilai-nilai Islam itu juga baik dalam ceritanya itu ada nilai-nilai Islam yang pada zaman itu misal belum ada tapi dikenalkan dengan nilai-nilai cerita Islam, misalkan Dewa Ruci itu begitu Prof ya. Iya. Ini kan kadang-kadang gini ya, pengetahuan ini kalau dikumpul-kumpulkan akhirnya kan makin bagus ya. Jadi yang asal tadi kan seperti Romo yang Belanda tadi lah, sepertinya Romo dari Belanda tadi ya. Iya betul, Jod Mulder ya. Yang tahun 1940 ya. Iya betul. 1940. Kalau kita hitung itu kan sudah 80 berapa? 82 tahun yang lalu. Iya, 82 tahun. Iya. Jadi ini karya-karya seperti ini kan ternyata yang mengangkat ini diangkatnya sekian lama, termasuk filsafat wayang. Kenapa begitu lama gitu? Jadi ketika masa-masa kecil saya masih bisa menikmati wayang. Generasi anak-anak saya kan sudah nggak ada. Yeah. Jadi tontonan wayang mulai wayang kulit. Saya masih bisa melihat juga wayang orang, ya, walaupun itu di gedung yang harus memakai karcis ya, sewaktu itu ya, karcis. Saya juga kadang-kadang melihat ada wayang orang itu juga dipertontonkan di panggung, di panggung yang bisa ditonton orang banyak. Kalau dulu masa-masa kecil saya masih bisa menikmati. Ya. Nah, di mana itu, Prof? Di daerah mana itu, Prof? Saya kan Kertosono. Beruntung juga. Ini luar biasa loh Pak Birda ya. Jadi ini kalau Bapak tidak menyampaikan seperti ini, tidak ada saksi sejarah. Ya. Tidak ada saksi sejarah. Dan ini loh sudah ada perjuangan yang sudah luar biasa wayang ini. Ya memang kalau kita lihat Pak, sejarahnya kan cukup panjang wayang. Iya. Jadi zaman mungkin itu yang pertama tercatat ya Pak Gunawan menceritakan itu. Jadi wayang itu sendiri itu sudah sejarahnya sudah cukup lama di Cibitung atau apa itu di dalam Mataram kuno Prasasti dia Balitung. Iya, oh iya Prasasti. Itu tahun berapa? Sebelum Masehi ya? Nggak salah 907 kalau nggak salah itu, Bro. Oh iya. 907 itu kan berarti ya. Ya 1000 tahun yang lalu kan 1000 tahun lebih gitu yang lalu sudah ada wayang sebetulnya dari prasasti itu. Jadi kan di Jawa khususnya ya budaya wayang itu sendiri sudah melekat dan mengakar.
melekat dan mengakar. Jadi kita sudah waktunya untuk menggali lagi kitab-kitab lama itu. Jadi kitab-kitab lama mungkin di zaman-zaman kerajaan itu siapa? Kalau kita lihat kan banyak ya sebetulnya karya-karya lama yang kadang-kadang bentuknya itu menggunakan bahasa Kawi atau apa gitu. Kalau ada juga yang bahasa Jawa kuna dari Sanskerta, iya. kemudian ya. Nah ya itu yang kita sudah kehilangan jejak, kita sudah tidak bisa lagi membaca bahasa Kawi itu, kita sudah tidak bisa menggunakan bahasa Sanskerta kan gitu. Jadi kita sebetulnya kehilangan budaya yang sebetulnya sudah mengakar. Ini kan local wisdom. Ini kan local wisdom yang kita tinggalkan, sebetulnya kita tinggalkan. Bahkan tempo hari kayak juga di dalam bincang sains itu kita menemukan etnoscience. Jadi banyak yang secara lokal ya, local wisdom kita itu banyak yang baik tapi tidak dituliskan secara baik. Nah ini kalau kita gali lagi, wayang itu kita gali lagi, nanti nggak tahu lah kapan-kapan, mungkin hampir nanti pertengahan Mei atau apa, ketika kita agak longgar, sudah Ramadan selesai, orang hari raya sudah selesai, mungkin kita galakkan lagi lebih longgar, karena ini kan kita beda waktu ya. Ini dunia pewayangan kita itu sudah waktunya kita ini penggemar wayang, yang pemerhati wayang, yang kita mencintai bahwa ini budaya ini perlu dan sangat perlu digali lagi, dimodifikasi sedikit. Modifikasi itu bukan berarti menyalahkan sana menyalahkan sini, enggak. Ya kalau bahasanya kan boleh kita edit sedikit. Dulu bahasa itu artinya logatnya. Ini kalau tulisannya, dulu tulisan kan ejaan lama. Zaman kita dulu itu tulisan Surabaya saja dulu kan soe, lah baja, ya kan. Orang sekarang mau baca ja, dulu mau bacanya baya, itu ejaan lama. Nah ini komen-komennya zaman wayang ketika yang kita miliki dulu itu ejaan lama itu. Anak sekarang itu bingung itu membacanya. Anak sekarang. Jadi kalau nanti itu ada, nggak tahu apakah nanti itu ada solusi. Sebab itu harus kita coba dulu, Pak. Kalau kita tidak coba, nanti sudah kadung diproduksi, itu nggak bagus juga. Jadi ada semacam percobaan, ini diadakan tes-tes juga. Ini anak muda ini kesenangannya yang bagaimana sih? Bahasanya sebenarnya gimana? Apa ini wayang ini dalam bentuk asli bahasa Jawa? Apa langsung menggunakan bahasa Indonesia? Apa ada dua versi? Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi kan ini kesepakatan yang perlu sehingga ini bisa wayang ini orang-orang luar negeri itu bisa mengikuti lebih bagus lagi. Ya, tapi ini proses, Pak. Jadi apapun proses mari kita menjaga ini dengan tetap semangat gitu ya. Ya saya ya termasuk sudah senior. Jadi saya ini tahun 1951, Pak, Desember. Jadi saya 70 tahun lebih 6 bulan. Ya. Masih sehat, Prof, ya, masih kelihatan seger. Ya karena kan saya ini lebih senang filsafat happy. Oh ya betul. Jadi tentrem. Jadi saya itu umpama itu cuma ya dongo saja. Dandungo ya berdoa ya sholat sesuai jajaran yang saya makin memperdalami, makin saya banyak baca. Itu ada saya tahu ternyata filsafat sampai saya kalau teringat baju umroh itu memberi filsafat
Yang namanya orang Amerika itu kan ada, kalau kita tuh Mahkamah Agung. Kalau di Indonesia namanya Mahkamah Agung. Kalau di Amerika itu ada 9 orang. Mahkamah Agung itu, Pak, kalau di Amerika telanjang bulat. Hanya pakaian jubah saja. Persis dengan orang, kalau orang laki-laki ya, umroh. Ya, haji, bajunya putih, bajunya putih. Ini sama di Amerika. Jadi saya tahu karena saya membaca. Saya membaca bukunya memang ada fotonya, foto telanjangnya ada. Jadi ini bukan soal ini porno, enggak, ini menceritakan yang sebenarnya. Inilah mengapa Mahkamah Agung Amerika Serikat itu begini. Karena akan memutuskan sesuatu itu tidak boleh dari hatinya. Harus mewakili ini Tuhan. Jadi harus adil. Sampai seperti itu loh pengaruhnya itu sama dengan filsafat-filsafat yang dipakai apa sekarang itu human right itu banyak mengambil daripada filsafat-filsafat lama yang ada di zaman-zaman kalau agama Islam pada waktu itu. Jadi human right itu sudah ditegakkan pada waktu. Maka waktu itu kan di dalam agama Islam itu, di dalam ajaran Islam waktu itu tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak, perang. Tidak boleh menebang pohon, tidak boleh membunuh. Itu sampai seperti itu. Makanya kalau kita pergi umroh, pergi haji, tidak boleh itu. Menebang pohon itu tidak boleh, ini nggak boleh. Ini kalau kita pelajari dan sampai ke filsafat, sampai ke hakikatnya sampai seperti itu. Jadi manusia itu kalau ingin mendekati itu, jadi sampai yang namanya panggilan labaik Allah itu kan panggilan Allah itu. Jadi yang pergi ke sana itu karena panggilan. Yang tidak terpanggil ya nggak ke sana. Tapi saja hakikatnya jadi dekat. Saya itu makin banyak membaca, saya itu makin nggak ngerti apa-apa gitu Pak. Makin saya banyak baca, aduh loh, saya kan ini saja ya masalah IT. Berapa kali saya makin baca buku, makin saya tahu bahwa saya makin banyak tidak tahu. Saya kira Pak Wilda, ya saya mengucapkan terima kasih. Bapak sudah berkenan. Ya, ya kalau boleh terima Pak, kasih, Prof. Saya juga ya, saya minta 1 menit, 2 menit menyimpulkan Bapak. Kesimpulan. Iya. Ya, kesimpulannya mungkin ya ini, Prof. Jadi filsafat wayang dan filsafat wayang itu perlu dikembangkan secara meluas. Tidak hanya orang-orang tua saja, tapi generasi muda. Generasi muda itu perlu mempelajari wayang. Dan sekarang ini kan memang eranya era digital ya. Jadi apa yang generasi muda itu geluti sehari-hari itu kan ada dalam gadgetnya. Ya, mungkin kemasan yang menarik yang seperti yang hasil penelitian yang saya lakukan itu bisa dikemas melalui gadget ini ya. Gadget ini dengan lebih sederhana tapi nilai-nilai pewayangan itu bisa menyampai di generasi muda. Bahkan pun kalau menurut saya ya untuk sharing nilai-nilai pewayangan ini tidak terbatas hanya di generasi Indonesia tapi dunia karena sekarang ini kan kendala bahasa kan tidak masalah sekarang itu. Memang pada beberapa penelitian yang kami lakukan seperti pada tahun 2007 itu kami mengadakan penelitian mengenai masalah minat generasi muda terhadap seni pertunjukan wayang dan salah satunya di sana kendala bahasa memang dirasakan bahasa itu jadi kendala. Tapi pada saat ini kan sebetulnya tidak ada kendala karena bisa menggunakan subtitle juga bisa digunakan bahasa sehingga wayang tidak hanya untuk generasi kita saja, tapi
seluruh generasi muda bisa Iya. menikmati nilai-nilai wayang ya. Terima Demikian kasih. mungkin. Ya. Terima kasih. Saya akhiri sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Salam sejahtera untuk warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Ya, terima kasih, Prof.